Jarang Mbak Ibu sih. Aku Sabri. Namanya. Biasa Omi. Iya. Enaknya tiduran sini, buat tidur. Tadi sih dibangunnya coba. Balik barang. Betul. Ini apa apa dia tuh? Nah, ini tomat yang dia juga sekarang udah kayak gitu. Jadi sebenarnya ini peraturan ya. Nah, peraturan apa? Sekarang baru. Keputusan itu kita biasa ke Mambek kita untuk makanya saya sudah masuk paling sakit kan ikuti dia. Jadi ini tahun 2014 ya. Jadi ini masih ini terus tahun 2011 sampai 2023 kemarin kasuran ya. Mau enggak. dari mana? Ya, itu benar-benar. Wow. Putusan Ini sih ada ini Nah, belas tinggi semua kok jadi kayak saya pakai mau barang itu PPID doang. Iya, sama mobil dari pasti ya kayak paling panas itu ya nggak ada wi. jadi penggunaan KKRI itu Ini kan ada aku nggak ada ya. Kegiatan yang kita dari jauh ya. Ini dari jauh ya tadi ya. Ini yang kurang PPID. Ada yang nyari, ada yang pikir apa enggak. Enggak ada ya? Ada LNK nggak? Nggak ada. ini mau buat LNK bu orang makannya sekarang ya Nggak ada. Ya Allah, habis WA nanti saya bilang satu. Saya mau minta maaf, tapi ini kan sudah berat ini. sini awas sini ada budi awas sini awas Tapi nggak selesai. Belum selesai. Tadi nonton kan nggak bisa ditunggu. Benar-benar melek sampai pagi. Terus diri itu layangan. Salah aku. Untuk kakak ini kan tidak keliling. Tapi ada laporan. Sekarang mau kemana? Dokter. Ambil apa? Mana deh kakak ini? Kirain tadi.
Iya kemarin kan si Mamanda mau minjemin Renoko yang satunya. Di sini dulu Pak, bulan. Ini jadi enggak. Itu satu berarti orang tinggi. Kemana ya? Kita minta lagi sama Pak. Dia kalau dia ada juga aku lihat kok itu tadi aku juga tumpukin di situ. Assalamualaikum. Yang mana? Adi. Iya di bawah. Tapi masih kayak gitu. Oh yang kamu kan enak badannya. Istirahat di rumah, reksa dulu sampai dia masih masa pemulihan. Ya, saya mana? Ya udah deh, aku kasih parfum ya. Ya Allah ini jatuh. Sama Wina. Kalian kayak saya ke itu bawah itu loh. Saya buat apa ya? Wah. Oh, enggak sih. Ya. Ya. Iya, iya, iya. Banyak setuju sih. Kalau ada yang setuju ya silakan di sini dulu. Oh, sudah sih. Diganti. Tetap masih sorry, bukan diganti, sorry, bukan. Dia masih berlaku. Ya, dia masih. Iya. Iya, ya, yang khusus yang pasal yang berubah, yang baru mengikuti ya, enggak ada, oh enggak. Ya. Ya. Baru. Oke. Oh ya. Kalau perubahan itu enggak perubahan itu tapi perubahannya adalah sampai 50% gitu Pak. Nah, kalau nggak sampai 50%, itu menggunakan format perubahan. Tapi kalau yang mau diubah itu lebih dari 50%, kriterianya ada beberapa. Satu, perubahannya lebih dari 50%. Yang kedua, sistematikanya berubah. Itu baru kita mengganti kayak peraturan yang baru. Itu ada baru ada klausul tersebut. Tapi kalau melihat dari yang diusulkan itu kan baru beberapa pasal, nggak sampai 50%, ya berarti dia menggunakan format perubahan. Ya, ya, ya. Oke.
Kasi GPT isang ngoding. Flipbook lah, iso. AI go. Selamat sore semuanya. Lumayan, Mas. Eh, kita sambil menanti eh, Mbak Nike ya untuk hadir. Kebetulan memang jadwalnya seharian dia penuh gitu. Jadi kebetulan dia menawarkan jam 4 dan saya kira mungkin lebih baik ya untuk kita semua karena memang jam di Jumat jam 4 lebih longgar. Mudah-mudahan begitu. Kita sambil menunggu peserta juga. Kapasitasnya Zoom ini sudah dibesarkan ya menjadi 1.000. Jadi mudah-mudahan seluruh peserta kelas hukum dan hak asasi manusia bisa masuk. Kita tunggu sejenak. Ah, dorong.
Kalau yang dari kelas hukum hak konstitusional warga negara sudah datang di sini? Belum ya? Oke, buat Nike sedang on the way untuk masuk Zoom. Oh, ini sudah. Ya, makasih ya. Yang dari HKWN ya. Jadi untuk teman-teman nanti selama atau sepanjang proses kuliah umum sejenak mematikan atau mute voice ya supaya bisa disimak secara baik gitu kita semua. Oke. Jadi nanti kalau suaranya bocor perkenankan saya mute ya. Itu pakai Saya dibantu oleh Mbak Antonella nih, Kak kelas Anda. Halo Nela. Oke. Udah respon. Makasih Nela ya. Ada yang berkenan membantu nanti kalau misalnya ada voice bisa segera dibantu mute. Saya jadikan co-host. Iya, makasih Nela. Ya, biasanya memang kadang nggak sengaja masuk ya, voice-nya masuk. Oke, sambil menanti Bu Adnike, mudah-mudahan kita bisa on time saja. Pasti juga agendanya penuh. Oh, ini perkuliahan hukum dan hak asasi manusia kebetulan yang mengampu di semester ini jadi 3, tadinya 4 ya. Saya, Herlambang, yang kedua adalah Bu Arum, Maha Arum Kusuma, dan yang ketiga nanti Mas Fajri ya dari Departemen Hukum Internasional. Oke. Mbak Nika udah datang. Selamat sore Mbak Nika. Selamat sore Pak Herlambang. Wah, mudah-mudahan bisa optimum kita ya, mulai jam 4 persis di tengah kesibukannya yang ya saya tahu sendiri jadwal Anda begitu padat hari ini sehingga ngasih jadwalnya mepet dengan berakhirnya rapat kalau nggak salah kemarin bilangnya begitu. Baik, kita mulai saja ya. Ini sudah di-record. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi teman-teman semuanya, juga Bu Adnike yang saya hormati, kebetulan kita memulai kelas itu dengan kuliah tamu. Itu tradisinya di Fakultas Hukum UGM begitu. Jadi kita menghadirkan narasumber-narasumber, dosen, dan kebetulan Bu Adnike ini selain Ketua Komnas HAM, juga dosen di Universitas Paramadina, kebetulan pengajar di program Pasca Sarjana Diplomasi. Dan mengenalinya udah lama sekali, senang beliau hadir di Komnas HAM hari ini. Dan mudah-mudahan ini juga kesempatan baik buat teman-teman mahasiswa. Untuk Mbak Adnike, saya mungkin sedikit menjelaskan. Jadi peserta kuliah ini sebenarnya gabungan kelas. Hukum dan hak asasi manusia itu ada 6 kelas. Anda bisa bayangkan 6 kelas, jadi gabung.
Harusnya pesertanya itu sekitar 400-500-an ya. Ini masih separuhnya. Mungkin masih metode quick count, belum real count ya. Masih belum penuh. Eh, Kemudian ada mata kuliah hak eh, hak konstitusional warga negara atau HKWN. Itu mata kuliah baru yang kebetulan diusulkan oleh Departemen Hukum Tata Negara. Kemudian pesertanya ada dari dosen yang mungkin akan bergabung di tengah perjalanan atau sudah mungkin, dan juga teman-teman peneliti dari Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial. Jadi apa eh, mahasiswa, dosen, semuanya diperkenankan. Nanti di di fase berikutnya kita akan apa namanya sajikan ini juga di bukan di live stream tapi rekaman recorded ya untuk kemudahan. Baik, sebagaimana teman-teman mahasiswa semuanya ketahui, topik pada sore hari ini adalah isu yang sangat mendasar ya, menjadi problem hukum, hak asasi manusia dan penegakannya. Jadi judulnya adalah Hak Asasi Manusia, Impunitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa saya share juga tornya ke teman-teman mahasiswa. Kita tahu bahwa tantangan penegakan hukum itu juga berelasi kuat dengan pertanggungjawabannya yang tidak kunjung selesai. Nah, terlebih begitu banyak kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang kebetulan juga ditangani oleh Komnas HAM, diupayakan proses penegakan hukumnya, tetapi rupanya tidak mudah, kira-kira gitulah. Nanti Bu Nika bisa menjelaskan lebih jauh tantangan dalam membaca penegakan hak asasi manusia dan problem impunitas di Indonesia. Nah, kemudian kita juga menyaksikan fenomena terakhir ya, atau peristiwa politik terakhir pemilu yang mungkin Anda semua juga menyimak di media. Ada salah satu kandidat yang juga punya catatan ya, pelanggaran hak asasi manusia, dan kebetulan apa kasusnya juga masih belum selesai sebenarnya, tetapi kita tahu bahwa problem impunitas itu ada di depan mata dan seakan pembiaran itu terus-menerus terjadi. Nah, barangkali di sini mungkin kita akan mendengar paparan Bu Adnike langsung dari sebagai Ketua Komnas HAM atau dari institusi yang mewakili kelembagaan hak asasi manusia, yang tentunya akan sangat baik ya pembelajarannya buat kita memahami sebelum kita masuk dalam perkuliahan hukum dan hak asasi manusia maupun hak konstitusional warga negara. 3 hal saja yang menjadi tujuan perkuliahan ini, memberi gambaran bagaimana sih kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dan mengapa itu terjadi impunitasnya dalam penegakan hukum. Kemudian konteks hukum apa yang melatar belakangi sehingga itu menjadi tantangan tersendiri dalam demokrasi. Dan yang terakhir, mungkin ini hal yang juga perlu kita dengar, peran Komnas HAM sejauh apa di dalam secara normatif maupun dalam kenyataannya tantangannya seperti apa. Waktu dan tempat saya persilahkan kira-kira 20-30 menit sehingga semua peserta di sini nanti bisa maksimal bertanya kepada kepada Mbak Adnike ya. Kalau di UGM itu dipanggil Mbak. Dosennya Mas atau kalau Ibu Mbak. Jadi Mbak Adnike, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya. Selamat sore Pak Herlambang, yang biasa saya panggil Mas Herlambang atau Herlambang saja. Dan juga rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum UGM dari 2 mata kuliah ya, mata kuliah Hukum dan HAM dan mata kuliah Hak Konstitusional
warga. Saya apa betul gitu ya namanya? Saya tadi kurang hafal. Senang bisa bergabung bersama rekan-rekan GM di dalam satu kuliah umum, kuliah pembuka semester ini. Dan mohon maaf karena harus sore-sore karena tadi pagi sampai jam 4 kurang tadi masih ada kegiatan lain. Saya ada masalah teknis sedikit sehingga saya tidak bisa share screen, tapi saya sedang minta rekan saya di kantor untuk bantu share screen. Mbak Ratna, minta tolong. Oke, Ada masalah dengan saya belum ini mungkin sebentar. Saya bikin co-host ya. Nah, sekarang bisa. saya. Ya, saya Silakan. bisa share ke Mas Herlambang juga sebenarnya. Iya. Ratna Mbak sudah belum? Mbak Sasanti juga sudah saya jadikan co-host. Oke. Ini saya mohon maaf ini ada masalah dengan ini saya apa Dikirim di mana? Dokumen atau WA apa? bisa ya? WA boleh ya? Bisa. Ya. Oke. Sudah saya kirim. Oke, sambil menunggu PPT-nya ditayangkan sebagaimana sudah dijelaskan di dalam TOR yang diberikan, judul kuliah umum saya pada sore hari ini mengambil judul yang disebutkan di dalam TOR, yaitu mengenai HAM, impunitas, dan masa depan demokrasi. Paparan saya tidak akan banyak berbicara pada tataran teoritis, tetapi lebih menjadi refleksi atas pengalaman Komnas HAM dalam mendorong penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Indonesia. Nah, sebelumnya ini selalu menjadi pertanyaan, mengapa disebut pelanggaran HAM yang berat? Apakah ada pelanggaran HAM yang tidak berat? Bagi mahasiswa Fakultas Hukum ini merupakan satu hal yang penting untuk dipahami. Mengapa ada terminologi khusus pelanggaran HAM yang berat. Tetapi sebelum saya memaparkan ke situ, saya ingin menjelaskan pada slide berikutnya mengenai hak-hak yang dimiliki oleh korban pelanggaran HAM yang berat. Dalam norma HAM internasional, yang juga sudah mulai dikenal juga di Indonesia, setidaknya ada 4 hak yang dimiliki oleh korban pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama, akibat dari peristiwa kekerasan yang dialami, yang paling banyak disebutkan, korban memiliki hak atas keadilan. Ini biasa juga dikenal di dalam hukum pidana umum lainnya, ya. Ketika seseorang menjadi korban, maka dia berhak mendapatkan keadilan. Namun selain hak atas keadilan, ada hak-hak lain yang juga perlu dikenali. Yang kedua adalah hak untuk mengetahui. Hak untuk tahu atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah right to know. Kalau hak atas keadilan, secara umum kita pahami sebagai hak untuk mendapatkan akuntabilitas melalui proses pengadilan, misalnya terhadap satu kejahatan yang dialami atau yang terjadi. Right to know merupakan hak untuk mendapatkan kejelasan atau informasi mengenai peristiwa yang terjadi. Jadi kalau dalam hukum proses hukum, ya hukum pidana misalnya, seringkali aspek right to know ini tidak terlalu diperhatikan. Yang diperhatikan adalah apakah terdakwa dinyatakan bersalah, apakah proses persidangan berjalan dengan baik sesuai prosedur dan lain sebagainya. Tapi aspek right to know ini menggambarkan aspek kebenaran, sering juga disebut hak atas kebenaran, mengenai peristiwa tidak semata-mata sebagai peristiwa hukum. Seringkali juga kalau kita bicara pelanggaran HAM yang berat, maka itu merupakan peristiwa politik, bahkan peristiwa sosial
ya, ketika terjadi dalam situasi sosial politik di satu negara, di satu masyarakat, ya, yang kemudian tidak semua hal bisa dibawa ke dalam ranah hukum. Hak yang ketiga adalah hak atas pemulihan atau right to reparation. Ini merupakan hak dari korban untuk mendapatkan pemulihan atas dampak trauma akibat-akibat fisik, medis, sosial, politik yang dialami akibat dari satu peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Dan yang keempat adalah hak untuk tidak berulang, guarantee of non-recurrence. Hak ini memberikan jaminan tidak hanya sebetulnya kepada masyarakat, kepada korban, tetapi juga kepada masyarakat agar satu peristiwa pelanggaran HAM yang berat tidak terulang kembali. Jadi tidak hanya selesai melalui proses pengadilan, tetapi perlu dilakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa. Misalnya dilakukannya reformasi hukum, ya, perubahan institusi, pelatihan bagi aparat, perubahan kurikulum, dan lain sebagainya. Itu adalah konsep hak korban yang perlu dipahami dalam melihat kemudian bagaimana pelanggaran HAM yang berat perlu ditangani secara khusus. Nah, pada paparan saya sore hari ini, saya akan lebih berkonsentrasi pada hak atas keadilan tersebut, sebagaimana kewenangan atau tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Komnas HAM. Pada slide berikutnya, kita dapat melihat right to justice atau hak atas keadilan mengindikasikan bahwa korban memiliki hak dan kesempatan untuk menuntut keadilan. Keadilan di sini dimensinya memang berfokus pada aspek atau upaya-upaya untuk mendorong diadakannya pengadilan. Tapi selain diadakannya pengadilan, maka sebetulnya aspek reparasi juga menjadi bagian dari hak atas keadilan ini, di mana ketika satu pengadilan memutus satu perkara pelanggaran HAM yang berat dan terdakwa dinyatakan bersalah, maka sebagai konsekuensi logis hukumnya seharusnya korban juga mendapatkan pemulihan atau ganti rugi. Hak atas keadilan memberikan kewajiban untuk melakukan penuntutan yang bertujuan untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab melakukan pelanggaran HAM yang berat akan diadili dan dihukum sebagaimana mestinya, artinya sesuai peraturan perundang-undangan melalui jalur peradilan atau pengadilan. Dan hak atas keadilan ini menuntut negara untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat tersebut. Dan sebagaimana proses hukum pada umumnya, kemudian menangkap dan mengadili para pelaku atau tersangka. Jika kemudian kesalahan mereka terbukti, maka ada proses penghukuman dan sekaligus reparasi atau pemulihan atau ganti rugi bagi korban. Satu pelanggaran, satu tindak pidana disebut pelanggaran HAM yang berat, bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa ada pelanggaran HAM yang ringan. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum tentu sudah mengetahui apa itu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah satu tindak pidana di mana di situ yang menjadi pihak yang bertanggung jawab, aktor yang memiliki tanggung jawab adalah negara. Maka satu pelanggaran HAM berat biasanya, ini saya tidak tulis di slide, ditandai oleh dua bentuk tindak pidana. Yang pertama, tindak pidana yang dilakukan secara langsung oleh negara melalui aparatusnya. Ya, di masa lalu ini banyak terjadi di mana aparatur negara menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk
melanggar hak asasi dari warga negara. Kita mengingat atau teman-teman yang belum pernah mengetahui bisa membaca nanti berbagai literatur. Dulu ada peristiwa-peristiwa di mana aparatur negara seperti militer dan polisi melakukan operasi-operasi militer di wilayah-wilayah konflik seperti di Aceh. Ya. Maka itu merupakan pelanggaran HAM di mana negara secara langsung menjadi pelaku atau aktor yang melakukan pelanggaran HAM. Tetapi sebaliknya juga pelanggaran HAM bisa terjadi akibat negara membiarkan terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap satu kelompok masyarakat atau individu. Kalau yang pertama itu disebut pelanggaran HAM by commission melalui tindakan negara, sementara tindakan pengabaian negara disebut pelanggaran HAM by omission atau melalui pembiaran. Satu pelanggaran HAM disebut pelanggaran HAM yang berat memang karena tingkat atau bobot keseriusan peristiwanya. Maka kalau nanti teman-teman atau kita melihat beberapa kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM, akan terlihat bobot keseriusannya misalnya dari segi jumlah korban yang berjumlah banyak, dari keluasan wilayah di mana terjadinya peristiwa, maupun dampaknya secara sosial, ekonomi, maupun politik terhadap korban dan seringkali juga terhadap masyarakat. Yang kedua, pelanggaran HAM yang berat juga diatur di dalam ranah hukum pidana, baik di dunia internasional misalnya di dalam Statuta Roma, maupun di Indonesia sendiri, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di mana di dalam Undang-Undang 26 ada dua jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000 ini, maka Komnas HAM diberi tugas atau kewenangan untuk menjadi penyelidik terhadap dugaan pelanggaran HAM yang berat. Melalui penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM akan menyimpulkan apakah satu tindak pidana, apakah satu peristiwa kekerasan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat atau tidak. Hasil penyelidikan Komnas HAM merupakan hasil penyelidikan pro justisia yang artinya harus dilanjutkan ke dalam prosedur penyidikan pidana atau juga bahkan dilanjutkan untuk disidangkan di dalam pengadilan. Dan untuk pelanggaran HAM yang berat di Indonesia, pengadilannya dibuat secara khusus, berbeda dengan pengadilan pidana umum, yaitu melalui Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hasil penyelidikan Komnas HAM, kemudian apabila disimpulkan bahwa peristiwa tersebut adalah pelanggaran HAM yang berat, maka hasil penyelidikannya akan diserahkan kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan. Maka nanti setelah Jaksa Agung melakukan penyidikan dan melakukan penuntutan, kasus tersebut akan diadili di Pengadilan Hak Asasi Manusia. Nah, di dalam proses penyelidikan dan penyidikan ini, kita dapat melihat pada slide berikutnya, dapat dilihat perbedaan standar, misalnya alat pembuktian, di antara Komnas HAM selaku penyelidik dan Jaksa Agung. Penyelidikan Komnas HAM sendiri bertujuan untuk mengumpulkan
bukti awal yang cukup untuk membuktikan bahwa satu peristiwa adalah pelanggaran HAM yang berat. Dan yang kedua, merekonstruksi peristiwa tersebut sebagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Jadi, dimensi penyelidikan Komnas HAM masih berupa pengumpulan bukti-bukti awal, tetapi bukan bukti persidangan sebagaimana hukum acara pidana. Penyelidikan Komnas HAM ditujukan untuk membuktikan apakah unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat ditemukan atau tidak. Sementara Kejaksaan Agung atau Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik menurut Undang-Undang 26 harus melakukan penyidikan lebih lanjut. Dan dalam pengalaman-pengalaman penyidikan yang dilakukan, yang sudah pernah dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, maka Kejaksaan Agung menggunakan hukum acara pidana sebagaimana yang diatur di dalam KUHP dan KUHAP. Maka Kejaksaan Agung akan mengumpulkan atau menyidik dengan mencari minimal 2 alat bukti dan juga membuktikan peristiwa pelanggaran HAM berat untuk dilengkapi menjadi berkas yang diproses ke Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia ada 2 jenis pengadilan hak asasi manusia. Ini unik ya. Yang pertama adalah Pengadilan HAM permanen. Disebut permanen ya karena dia bersifat seperti pengadilan pada umumnya. Dia dibentuk dan selalu ada. Pengadilan HAM permanen bertugas untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi setelah ditetapkannya Undang-Undang 26 tahun 2000. Artinya setelah tahun 2000. Yang unik adalah Indonesia memiliki Pengadilan HAM ad hoc yang bertugas untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum Undang-Undang 26 ditetapkan. Artinya kejahatan-kejahatan yang terjadi sebelum tahun 2000. Nah, untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, maka diperlukan persetujuan DPR. Maka di sini pengadilan HAM ad hoc selain merupakan ranah hukum, dia juga memiliki dimensi politik karena membutuhkan persetujuan politik dari DPR. Sejak tahun 2000, sejak ditetapkannya Undang-Undang 26 tentang pengadilan HAM, Komnas HAM telah menyelidiki setidaknya 17 peristiwa yang disimpulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Nah, ini teman-teman nanti dapat mempelajari lebih lanjut. Kasus-kasus ini sudah cukup banyak diteliti atau dituliskan ya, baik di secara online maupun dalam penelitian-penelitian lainnya. 17 kasus tersebut dapat dilihat mulai dari peristiwa yang terjadi di sekitar tahun 1965 hingga yang terakhir peristiwa Paniai di Papua yang terjadi pada tahun 2014. Jadi rentang waktunya banyak sekali. Dari 17 kasus tersebut, hanya beberapa yang terjadi setelah tahun 2000, yaitu peristiwa Paniai dan peristiwa AB Pura. Jadi hanya ada 2 yang merupakan pelanggaran HAM yang terjadi setelah tahun 2000. Selebihnya, artinya 15 kasus lainnya,
terjadi sebelum tahun 2000. Dari 17 kasus yang sudah diselidiki Komnas HAM, hanya 4 kasus yang sudah pernah disidangkan di pengadilan HAM. 2 kasus diadili di pengadilan HAM ad hoc, yaitu kasus atau peristiwa Timur Timur dan peristiwa Tanjung Priok, serta 2 lagi diadili melalui pengadilan HAM permanen, yaitu peristiwa AB Pura dan peristiwa Paniai. Jika kita melihat jumlah kasus atau peristiwa yang dapat diadili di pengadilan HAM, maka kita akan melihat jumlah yang tidak bisa diadili atau belum bisa diadili di pengadilan HAM jauh lebih besar. Dari 17 kasus, 13 kasus lainnya belum pernah disidangkan. Dari 4 kasus yang sudah disidangkan di pengadilan, keempat-empatnya, kecuali Timur Timur, membebaskan seluruh terdakwa. Untuk peristiwa Timur Timur pun, terdakwa yang dihukum itu adalah terdakwa dari sipil. Tapi tidak ada terdakwa dari militer yang dihukum. Gambaran mengenai hasil persidangan atas 4 kasus yang berhasil disidangkan di pengadilan HAM tersebut memperlihatkan satu kondisi di mana tidak ada pihak yang secara memadai dapat dimintai akuntabilitasnya atau pertanggungjawabannya. Maka dalam hal ini negara juga gagal mempertanggungjawabkan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi. Kondisi inilah yang disebut sebagai kondisi impunitas atau dalam bahasa Inggrisnya impunity. Pada slide berikutnya kita akan melihat impunitas adalah kondisi di mana terjadi pelanggaran tanpa adanya akuntabilitas. Akuntabilitas di sini, tiadanya akuntabilitas di sini termasuk kegagalan untuk melakukan penghukuman bagi para pelaku maupun pemulihan bagi korban. Kembali kepada kasus-kasus yang sudah disidangkan, misalnya 4 kasus tersebut, karena para terdakwa seluruhnya dibebaskan, maka kemudian pengadilan tidak memberikan rekomendasi pemulihan bagi korban, apakah itu kompensasi maupun restitusi. Akibat dari tidak adanya penghukuman memiliki konsekuensi kepada tidak adanya putusan pemulihan bagi korban. Impunitas timbul juga dari ketidakberbuatan negara. Apa itu ketidakberbuatan negara? Misalnya, dari 17 kasus yang diselidiki Komnas HAM, hanya 4 yang dibentuk pengadilannya. Artinya negara tidak berbuat untuk membentuk pengadilan terhadap 13 kasus yang sudah diselidiki tersebut. Impunitas timbul dari ketidakberbuatan negara untuk memenuhi kewajiban menyelidiki pelanggaran HAM serta mengambil tindakan yang tepat terhadap para pelaku, khususnya melalui pengadilan, dan untuk memastikan bahwa mereka yang diduga bertanggung jawab diadili dan dihukum sebagaimana mestinya. Inilah kondisi impunitas yang dihadapi oleh sejumlah besar kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki oleh Komnas HAM. Pertanyaannya, apa yang membuat impunitas terjadi? Pada slide berikutnya, ada 2 setidaknya hal yang menjadi tantangan di dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judicial.
Saya menyebutkan di sini mekanisme yudisial karena selain mekanisme yudisial ada juga mekanisme lain yang dapat dibentuk oleh negara yang disebut mekanisme non-judicial. Tetapi saya tidak akan memaparkan itu di dalam presentasi saya. Nanti mungkin dalam diskusi bisa. Tantangan pertama dari mekanisme yudisial atau pengadilan adalah tantangan pada dimensi teknis dan prosedur hukum. Nah, ini merupakan kajian hukum pidana yang dapat Anda pelajari lebih lanjut. Yang pertama misalnya yang dihadapi oleh Komnas HAM selama ini ada perbedaan pandangan terkait standar penyelidikan. Semisal alat bukti yang cukup maupun prosedur pengambilan alat bukti di antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Sehingga berkas-berkas penyelidikan yang diserahkan oleh Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung kemudian terhenti di Kejaksaan Agung. Jadi dari 17 kasus yang tadi saya perlihatkan di dalam slide sebelumnya, 13 kasus itu berkas penyelidikannya sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, tetapi belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung ke dalam proses penyidikan. Salah satu sebabnya adalah perbedaan pandangan mengenai alat bukti cukup di antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Yang kedua, di dalam teknis dan prosedur hukum juga perspektif yang digunakan oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini kejaksaan dan hakim, yang melihat pengadilan HAM sebagai pengadilan pidana umum, yang melihat terdakwa atau aktor yang diduga sebagai pelaku semata-mata sebagai kejahatan atau tanggung jawab individual. Padahal kalau kita kembali mengingat pada rumusan apa itu pelanggaran HAM, maka yang menjadi pihak yang bertanggung jawab di dalam pelanggaran HAM adalah negara. Tidak semata-mata tindakan kejahatan yang dilakukan oleh individu-individu. Nah, tetapi kalau nanti Anda pelajari persidangan-persidangan pengadilan HAM yang pernah ada, maka argumen-argumen, pembuktian, kesaksian yang digunakan lebih menekankan aspek pidana umum untuk membuktikan tanggung jawab individu, tetapi gagal membuktikan satu pelanggaran hak asasi manusia sebagai pertanggungjawaban dari negara. Hal ini juga terrefleksi di dalam prosedur pembuktian maupun saksi di dalam pengadilan hak asasi manusia. Salah satunya misalnya kesulitan untuk menghadirkan saksi. Seperti kita lihat kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang diselidiki oleh Komnas HAM pada umumnya terjadi sebelum tahun 2000. Bahkan ada yang terjadi tahun 1965 atau 1980 misalnya. Tentu saja akan ada kesulitan-kesulitan untuk menghadirkan alat bukti langsung maupun saksi. Nah, prosedur-prosedur hukum pidana yang digunakan di dalam pengadilan HAM masih menekankan pada metode pembuktian alat bukti dan saksi sebagaimana prosedur hukum pidana umum. Dan ini menyebabkan pembuktian dalam proses persidangan menjadi sulit. Dimensi kedua yang menjadi tantangan di dalam mekanisme yudisial adalah dimensi politik. Ya, sebagaimana pengadilan HAM ad hoc membutuhkan keputusan politik dari DPR karena pengadilan ad hoc itu digunakan atau dibentuk untuk mengadili kasus yang terjadi sebelum tahun 2000, artinya retroaktif ya, sebelum undang-undang yang ditetapkan, maka dari sejumlah besar kasus tersebut sulit tentunya mendapatkan keputusan politik dari mayoritas anggota DPR.
tantangan lain yang juga berdimensi politik, meskipun ini juga sebetulnya bagian dari prosedur hukum, adalah lemahnya dukungan bagi pembentukan pengadilan HAM. Misalnya dari segi anggaran, dari segi ketersediaan sumber daya manusia, ya. Salah satu kendala misalnya di dalam pengadilan HAM Paniai yang tahun lalu disidangkan adalah ketiadaan hakim ad hoc. Sebagaimana hakim ad hoc dalam aturannya masa jabatannya hanya 5 tahun. Sehingga ketika persidangan pengadilan HAM terakhir itu diadakan pada persidangan AB Pura, itu di sekitar tahun 2005-2006, sementara persidangan kasus Paniai itu 2022, maka sudah lebih 10 tahun tidak pernah dilakukan rekrutmen hakim ad hoc. Akibatnya ketika pengadilan Paniai dibentuk, hakim ad hoc-nya harus diseleksi dulu. Nah, ini menyebabkan kelambatan atau tantangan di dalam sumber daya manusia terkait tersedianya hakim maupun tersedianya hakim yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara pelanggaran HAM yang berat. Dan juga tantangan-tantangan administratif anggaran lainnya yang menunjukkan masih lemahnya dukungan terhadap mekanisme judicial dari pelanggaran HAM yang berat. Pertanyaan lanjutan yang perlu kita analisis adalah apa dampak dari impunitas? Pak Herlambang meminta saya membicarakan dampak impunitas terhadap demokrasi. Mungkin ini terlalu abstrak kalau saya bicara demokrasi. Tapi marilah kita kembali pada dimensi hak-hak korban itu sendiri. Tadi disebutkan ya, ada 4 hak korban. Hak untuk tahu, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, hak untuk pencegahan keberulangan. Impunitas menyebabkan apa yang menjadi pengalaman korban di masa lalu itu direproduksi kembali. Misalnya, terhadap korban dan keluarga, nanti dapat Anda selidiki atau dapat Anda pelajari, stigma sosial yang dulu dikenakan kepada mereka ketika terjadi peristiwa, misalnya stigma sebagai komunis, sebagai ekstremis, sebagai pemberontak, sebagai orang yang tidak baik di dalam masyarakat, itu dapat berlanjut dan terus direproduksi. Meskipun tentu ada perubahan, ya, tetapi stigma-stigma semacam itu terus terjadi. Selain stigma, trauma terhadap keluarga, korban dan keluarganya juga dapat terus berlanjut. Penelitian mengenai ini juga sudah banyak, bisa Anda baca. Yang ketiga, berlanjutnya marginalisasi ekonomi. Jadi dari berbagai peristiwa pelanggaran HAM yang berat tersebut, khususnya yang terjadi dalam jumlah korban yang besar, pada umumnya karena stigma sosial, trauma, bahkan dulu ada kebijakan-kebijakan diskriminatif, maka mereka hidup dalam situasi ekonomi yang terpinggirkan atau sulit. Apalagi jika korban-korban tersebut sudah berusia lanjut, ya, sudah lansia, maka kemampuannya untuk pulih, ya, dari akibat-akibat sosial ekonomi itu sudah tidak bisa lagi dilakukan. Hal lain yang juga terjadi, ya, khususnya dalam momentum-momentum politik adalah politisasi terhadap kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa momen politik di masa lalu yang senantiasa dapat dimunculkan untuk menimbulkan sentimen-sentimen politik tertentu. Kita bisa lihat di menjelang situasi atau tahun-tahun politik, nanti tiba-tiba ada berita mengenai bangkitnya komunisme, ya, atau separatisme dan lain sebagainya.
Terhadap demokrasi sendiri dalam arti yang lebih luas, ketiadaan misalnya hak untuk tahu, ya, atau hak untuk tidak berulangnya satu peristiwa, itu dapat kita lihat di dalam ekspresi-ekspresi politik yang kritis yang dalam beberapa peristiwa dapat dengan mudah distigma merujuk pada peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang pernah terjadi di masa lalu. Misalnya ada aktivis melakukan demonstrasi atau advokasi kemudian dituduh sebagai komunis, ya. Atau juga persekusi maupun kriminalisasi terhadap ekspresi-ekspresi politik maupun ekspresi politik kritis yang dilakukan baik oleh masyarakat secara umum maupun oleh aktivis atau pembela HAM. Ada banyak kasus-kasus yang bisa kita lihat sebagai contoh bagaimana impunitas tidak hanya berdampak kepada korban dan keluarga, tetapi juga dapat berdampak kepada ruang kebebasan sipil, khususnya dalam menyampaikan pendapat maupun ekspresi. Itu adalah pengantar saya, supaya kita dapat berdiskusi lebih lanjut. Saya sendiri ingin menyarankan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk membaca 2 dokumen Komnas HAM mengenai hak memperoleh keadilan dan hak korban pelanggaran HAM yang berat yang dapat diperoleh secara gratis melalui website Komnas HAM, dapat di-download melalui website Komnas HAM. Di dalam dokumen-dokumen tersebut, Anda dapat mempelajari norma-norma hak asasi manusia internasional maupun nasional dan bagaimana Komnas HAM menyusun norma-norma tersebut sebagai landasan untuk merumuskan atau menjelaskan hak-hak dari korban pelanggaran HAM yang berat maupun mengenai hak-hak untuk memperoleh keadilan. Demikian pengantar dari saya persilakan kepada Pak Herlambang apabila masih sempat untuk kita berdiskusi. Terima kasih. Baik, makasih ya Mbak Adnike. Sangat jelas, detail, sekaligus memberi catatan kritis atas situasi, dampak, juga konteks ya atas situasi impunitas dan masalah yang melingkupi kaitannya dengan penegakan atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Nah, tentu catatan ini sangat penting ya, apalagi ditambahi dengan dokumen tadi yang disisipkan. Saya yakin nanti Mbak Nike ini 2 dokumen ini akan kita bedah di kelas ya. Sebagai bagian dari pembelajaran yang bermakna untuk pengembangan perkuliahan ini. Baik, kita masih punya waktu sekitar 15 menit menuju jam 5. Saya langsung persilahkan, apakah ada yang langsung ingin bertanya? Bisa raise hand. Ini sudah langsung ada pertanyaan di kolom chat. Mengapa kasus Kanjuruhan bukan kasus pelanggaran HAM berat? Nah, ini pertanyaan yang seringkali juga saya dengar nih dari Henley. Ada lagi yang lain? Oke. Oh ya, silakan open mic Eka Widianto. Ya, terima kasih Pak Herlambang. Izin buat Nika mau nanya. Yang pertama, pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu dalam bentuk penganiayaan, kan itu biasanya dilakukan oleh militer. Nah, apakah pernah ada kondisi di mana militer tidak mengizinkan atau militer meminta supaya anggota TNI itu diadili di pengadilan militer saja dan dituntut oleh auditor saja, jadi tidak masuk ke pengadilan HAM dan tidak dituntut oleh jaksa, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Yang kedua, saya ada lihat di pedoman
Oh ya, di standar norma dan pengaturan tentang pemberian hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat itu ada mengenai jaminan tidak berulang. Nah, di salah satu poinnya itu di poin A, memastikan kontrol sipil yang efektif atas pasukan militer dan keamanan. Nah, nampaknya di undang-undang mengenai di peraturan presiden mengenai darurat militer itu penguasa di suatu daerah saat terjadi darurat militer itu adalah pimpinan tertinggi militer di situ. Nah, bagaimana sipil mau mengontrol suatu operasi, sedangkan memang dalam suatu keadaan darurat militer itu penguasa daerah itu diganti. Terima kasih. Oke, baik. Ini sudah ada 3 pertanyaan. Ini dulu saya kira bisa direspon Mbak Adnika. Silakan. Bentar, saya baca dulu ini pertanyaan susah-susah banyak. Em, Tadi yang pertama soal Kanjuruhan. ya, Kenapa tidak menjadi pelanggaran HAM berat? apa yang menjadi pelanggaran? Oke, saya mulai dari yang ini ya. Yang pertanyaan lisan dulu yang tadi. Kalau satu kasus pidana disimpulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat, maka dia harus diadilnya di pengadilan HAM. Apakah pelakunya militer ataupun bukan, sipil maupun militer, itu diadilinya di pengadilan HAM. Nah, tetapi ketika satu kejahatan pidana itu bukan pelanggaran HAM, dan kemudian dilakukan oleh militer, ya, maka memang di dalam beberapa kasus pengadilannya itu bukan di pengadilan pidana umum, tetapi di pengadilan militer. Misalnya salah satu kasus yang juga diselidiki oleh Komnas HAM, dipantau ya, tetapi bukan disimpulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat atau tidak diselidiki sebagai pelanggaran HAM yang berat, itu kasus mutilasi di Timika. Pelakunya itu terdiri dari sipil dan militer. Yang pelaku sipil itu diadili di pengadilan sipil, pengadilan pidana umum, yang militer diadili di pengadilan militer. Pernah juga ada pengadilan koneksitas. Nah, ini kalau pelakunya ada sipilnya, ada militernya, kemudian disidangkan oleh hakim militer dan hakim sipil. Itu juga bisa pengadilan koneksitas. Tapi pada prinsipnya kalau dia disimpulkan sebagai pelanggaran HAM berat, dia diadilinya di pengadilan HAM. Gitu ya, Mas Eka ya tadi ya. Ya, baik, Bu. Ya, jadi memang kalau pidana dilakukan oleh militer, pada umumnya diadili di pengadilan militer. Nah, untuk pencegahan keberulangan dalam konteks operasi militer begitu, memang, tapi ini saya nggak bedah undang-undangnya ya, saya harus pelajari juga secara spesifik konteksnya seperti apa. Yang dimaksud pertanggungjawaban terhadap sipil dalam hal ini misalnya adalah kepada presiden. Presiden itu kan bukan militer ya, dia pemerintahan sipil, di mana militer itu setiap melakukan operasi harus bertanggung jawab kepada atasannya, dalam hal ini presiden. Bahkan presiden juga harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada DPR apabila menetapkan satu operasi militer, satu wilayah sebagai dengan status operasi militer ya, ataupun darurat militer maupun darurat sipil. Jadi itulah yang disebut mekanisme akuntabilitas. Setiap operasi itu harus ada pertanggungjawabannya. Jadi kritik terhadap misalnya operasi militer di masa lalu adalah itu tidak ada jangka waktu. Seperti di Aceh dulu ya, itu tidak jelas kapan mulainya, kapan berakhirnya. Nah, jadi satu operasi bersenjata, ya operasi militer, itu harus diputuskan secara akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu batasan-batasannya. Nah, ini pertanyaan masuk ke PSN, saya tidak akan jawab ya. Kita tidak membahas itu di sini. Bukan itu tidak penting, tapi itu ada ranahnya lagi itu. Nanti mungkin kuliah umum berikutnya Pak Erlambang. Baik. Bukan saya nggak mau, tapi nanti kemana-mana gitu ya. Kita fokus pada pelanggaran HAM yang berat dulu.
Nah, bagaimana nasib korban dan pelaku penjahat HAM tahun 98 yang kasusnya masih belum selesai? Apakah kasusnya masih dalam tahap penyelesaian oleh Komnas HAM? Menurut Undang-Undang 26, tugas Komnas itu melakukan penyelidikan pro justisia untuk menentukan apakah satu peristiwa merupakan pelanggaran HAM yang berat. Nah, untuk kasus pada tahun 98, sejumlah kasus ya, pada tahun 98, 99, 2000, itu semuanya sudah diselidiki. Saya nggak bilang semua, ada beberapa kasus dari 17 kasus yang saya paparkan tadi, misalnya Trisakti Semanggi, kerusuhan Mei, penghilangan paksa, itu sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Berkas penyelidikannya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Maka dari tugas, fungsi, dan kewenangannya, Komnas HAM sudah melakukan tugasnya. Maka pertanyaannya, apakah kasusnya sudah selesai atau belum? Kalau kita memakai pendekatan hak atas keadilan, di mana seharusnya ada pembentukan pengadilan HAM, ada orang yang dimintai pertanggungjawaban atau akuntabilitasnya, ada putusan pengadilan yang membuktikan apakah terdakwa itu dinyatakan bersalah atau tidak, ada putusan mengenai kompensasi atau restitusi atau tidak, itu yang perlu kita nilai. Kalau belum ada, maka berarti kasus itu belum selesai atau belum diselesaikan melalui mekanisme judicial. Tetapi prosedur-prosedur atau tahapan dari sebuah mekanisme judicial seperti saya paparkan tadi, tahapan penyelidikannya sudah dilakukan oleh Komnas HAM. Maka yang perlu dilanjutkan adalah tahapan berikutnya, yaitu tahapan penyidikan, penuntutan, serta pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Nah, pembentukan pengadilan HAM ad hoc tadi membutuhkan persetujuan dari DPR. Jadi di situ tahapannya. Artinya Komnas HAM tidak bisa atau tidak melakukan apapun selama prosesnya belum bergulir lagi. Belum ada hal yang bisa dilakukan sementara prosesnya belum bergulir. Lalu apa yang menjadi pemikiran untuk membedakan pengadilan HAM ad hoc dan permanen, dan bagaimana usaha Komnas untuk mencari keadilan untuk korban dan keluarganya di kasus yang masih stuck di tahap penyelidikan? Nah, jadi pengadilan HAM ad hoc itu dibentuk mengingat ya adanya asas penerapan asas retroaktif. Kalau dalam hukum pidana kan nggak boleh tuh seseorang diadili atas kejahatan yang ketika peristiwanya terjadi dia belum didefinisikan sebagai sebuah kejahatan. Jadi asas retroaktif kan tidak boleh. Nah, tetapi Undang-Undang 26 Indonesia membolehkan asas retroaktif. Artinya kasus yang terjadi sebelum tahun 2000 juga dapat diadili melalui mekanisme yang disebut pengadilan HAM ad hoc. Maka di dalam mekanisme pengadilan HAM ad hoc di situ ada persyaratan. Persyaratannya memang kemudian berdimensi politik. Bahwa pembentukan pengadilan HAM ad hoc membutuhkan persetujuan dari DPR. Jadi itu pertimbangannya mengapa ada yang permanen dan ada yang ad hoc. Lalu yang terakhir ini. Oke. Mengapa kasus Kanjuruhan bukan kasus pelanggaran HAM berat? Sementara ini ya, dari penyelidikan Komnas HAM tidak ditemukan intensi secara sistematis. Peristiwa itu tidak memiliki intensi yang ditujukan pada satu kelompok yang diidentifikasi sebagai kelompok yang harus dihancurkan atau dimusnahkan atau diserang. Kalau kita bandingkan misalnya dengan kasus Rwanda ya, di mana di situ
ada satu etnis yang menjadi target dari penghancuran. Nah, dalam kasus Kanjuruhan, berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM, korban di situ tidak diintensikan secara sistematis untuk dihancurkan. Setidaknya itu. Jadi untuk bisa disimpulkan sebagai pelanggaran HAM berat, maka unsur-unsur pelanggaran HAM beratnya harus terpenuhi. Kalau genosida kan sudah pasti tidak mungkin, karena dalam kasus Kanjuruhan di situ tidak ada satu identitas berbasiskan etnis atau ras misalnya. Tapi itu adalah kelompok masyarakat. Maka yang kejahatan kedua yang diatur dalam Undang-Undang 26 adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Maka harus dibuktikan intensi sistematisnya itu. Nah, itu yang dalam penyelidikan Komnas HAM tidak ditemukan bukti-buktinya terhadap satu kelompoknya itu, ya, satu kelompok masyarakat. Misalnya berbasis etnis, berbasis kelompok, maka dia tidak bisa disimpulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Bukan berarti, nah ini yang selalu diperdebatkan, bukan berarti dampak atau akibat dari peristiwa itu tidak serius begitu. Kita memakai hukum, maka penilaian terhadap dimensi kejahatannya harus sesuai dengan unsur-unsur yang diatur di dalam Undang-Undang 26. Nah, inilah kenapa sejak awal saya mengatakan, apakah kalau satu kejahatan atau satu pelanggaran HAM, kalau ada pelanggaran HAM yang berat, maka ada pelanggaran HAM yang ringan. Tidak begitu. Karena ada satu yang berat bukan berarti yang lain ringan, atau yang tidak masuk pelanggaran HAM yang berat kita katakan sebagai pelanggaran HAM yang ringan. Bukan. Hanya dalam kategori dan definisi kejahatannya, satu kejahatan belum tentu dapat didefinisikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Itu kira-kira. Nanti Pak Herlambang nanti belajar lagi keterbatasan hukum. Terbatasnya hukum, karena hukum kan harus harus spesifik ya. Tidak boleh bisa diinterpretasikan seluas-luasnya. Di satu sisi itu penting, tapi juga membatasi. Kalau dia bisa diinterpretasikan seluas-luasnya, maka dia tidak bisa memberikan kepastian hukum. Ya. Ya. Itu Benar. jawaban saya. Oke, terima kasih banyak respon atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. 6 pertanyaan tadi udah terjawab semua ya. Untuk yang PSN, buat Nike menjanjikan kuliah umum kedua katanya. Berarti offline nanti ya kita. Kalau minggu ini memang harus online katanya karena instruksi dari fakultas. Baiklah, saya sebelum mengakhiri ya, ini ada satu titipan pertanyaan. Kira-kira pesan Mbak Adnike terhadap mahasiswa Fakultas Hukum UGM kaitannya dengan mereka yang sedang menempuh mata kuliah hukum dan HAM maupun hak konstitusional warga negara. Oh, pesannya? Ya. Wah, susah banget. Kayak memberi petua. Ya, saya berharap mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum di UGM, khususnya ya, dan juga di Indonesia harusnya, memang memberikan perhatian terhadap kajian-kajian pidana hak asasi manusia. Karena seperti tadi saya jelaskan, pidana HAM itu tidak bisa sama dengan pidana umum. Karena dalam pidana HAM, yang sedang diadili itu negara. Nah, bagaimana kita menciptakan satu mekanisme yang dibentuk negara untuk mengadili dirinya sendiri? Itu tantangan terbesar, ya. Karena biasanya kejahatan seperti pelanggaran HAM yang berat itu diadili oleh pihak luar. Seperti Rwanda dan Yugoslavia diadili oleh International Tribunal. Kejahatan Nazi diadili oleh Nuremberg Trial.
Yang mengadili itu negara lain atau pihak dari luar negaranya. Nah, Indonesia membentuk satu mekanisme pengadilan HAM untuk mengadili di dalam negeri. Nah, bagaimana mahasiswa hukum, ahli hukum di Indonesia membuat satu terobosan hukum pidana HAM yang efektif untuk membangun mekanisme judicial di dalam negeri. Tantangan ke depan. Sehingga Oke. kita tidak lagi terjebak dalam dimensi prosedural hukum teknis maupun apalagi dimensi politik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Adnika sudah memberi perspektif yang sangat kritis terhadap pembelajaran hukum dan HAM. Dan saya kira waktu ya, saya mencoba konsisten aja 1 jam. Kita harus akhiri. Sekali lagi terima kasih banyak atas presentasi yang disampaikan Mbak Adnika di topik yang saya kira memang sengaja dipilih oleh kita di tim pengajar membincang soal impunitas karena itu problem yang paling mendasar ketika kita mendiskusikan soal hukum dan hak asasi manusia. Sekali lagi terima kasih, aplaus untuk Mbak Anika, aplausnya ikon, apa namanya? Saya nggak tahu apa istilahnya. Dan terima kasih juga timnya Komnas HAM yang juga saya lihat hadir di sini. Eh, eh, saya kira apa yang disampaikan akan kita tindak lanjuti di dalam ruangan kelas, mendiskusikannya lebih jauh. Sampai jumpa kembali di kuliah umum berikutnya yang dijanjikan Mbak Adnika. Terima kasih. Mohon maaf jika ada Selamat kekurangan. sore. Selamat sore. Wassalamualaikum Sampai warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Ya, makasih. Oke, teman-teman, kita nanti jumpa di kelas ya. Mulai dari kelas apa yang hari Senin, nanti sebagian hari hari apa yang hukum dan HAM karena 6 kelas ya. Sebagian lain yang hari Jumat ya. Kita ketemu di ruang kelas. Saya akhiri, sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Mas.